Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naldilham, NIM 21030603 dari kelas PTNC Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa soal tentang mineral dan vitamin. Yang pertama itu tentang mineral. Soal nomor 1, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada ternak. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Selanjutnya, fungsi mineral secara umum. Fungsi mineral secara umum itu yang pertama, bentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua itu mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat pada cairan tubuh. Yang ketiga itu mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan atau ND, DN, dan CA. Yang kelima itu mencegah kekejangan. Yang keenam, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Selanjutnya itu soal nomor 2, fungsi mineral secara makro dan mikro. Fungsi mineral secara makro yang pertama itu CA, membentuk tulang dan gigi, pembekuan darah dan kontraksi urat daging secara 20% terdapat dalam air susu. Yang kedua itu ada P, pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA 0,09% yang terdapat di dalam air susu. Yang ketiga itu ada NA, keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Yang keempat itu ada CL, keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Yang kelima ada K, keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi, saraf dan otot. Yang keenam ada MG, pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Ketujuh ada MN, atau aktivator enzim pembentukan tulang dan pertumbuhan. Sedangkan fungsi mineral secara mikro, yang pertama itu ada Zn atau zinc, komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Yang kedua ada ferrum atau Fe, pembentukan hemoglobin dan bagian dari sistem enzim. Yang ketiga ada kuprum atau Cu, pembentukan hemoglobin, pigmen dan koenzim. Yang keempat ada lodin atau L, konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon troksin. Yang kelima ada sulfur atau S, sistem protein mikroba otot dan asam-asam lemak. Yang keenam ada kobalt atau CO, bagian dari vitamin B12 untuk mempertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh ada fluoride atau F, untuk esensial untuk hewan laboratorium. Ke-8 ada selenium atau Se sebagai metaloenzim dari enzim gluteoid dan peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E sistem imunitas. Yang ke-9 itu ada molybdenum atau MO, bagian dari enzim sulfite oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfite. Selanjutnya yang part kedua itu saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan mengenai vitamin. Soal pertama itu jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi.
soal yang kedua itu jelaskan sifat-sifat umum vitamin. Sifat-sifat umum vitamin larutan dalam lemak. Yang pertama terdiri dari unsur C, H, dan O. Yang kedua itu mempunyai bentuk provitamin atau prosusor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, dengan contohnya provitamin A dan provitamin D. Yang ketiga itu tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat pada jaringan hewan. Yang keempat, menyusun struktur jaringan. Yang kelima, diserap bersama lemak. Vitamin larutan dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan dan bila ada lemak, faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerangan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya, diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak yang akan disimpan pada deposit lemak, dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Selanjutnya itu dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresi lewat feses. Selanjutnya itu kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya dan oksidasi lainnya. Yang terakhir itu secara fisiologis vitamin larut dalam lemak yang dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Selanjutnya itu sifat vitamin larut dalam air. Yang pertama, tidak hanya tersusun oleh C, H, O, S, N, dan CO. Yang kedua, tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya triptofan yang dapat diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut dengan provitamin. Yang ketiga itu terdapat di semua jaringan. Yang keempat, vitamin yang larut dalam air sebagai besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini dapat di setiap jaringan hidup tersedia dan dibutuhkan. Yang kelima, diserap dengan proses difusi. Biasanya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan yang masuk ke dalam sel darah. Yang terakhir itu sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Selanjutnya itu soal nomor 3 dengan soal jelaskan jenis-jenis vitamin berdasarkan fungsi pada ternak. Vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A ini terdapat prekursornya, yaitu karotin atau lazim yang dinamakan provitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya dengan dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A itu terdapat dalam sel mukosa usus halus. Definisi ini dapat juga dijumpai apabila penyerapan lemak menurun. Empedu tidak ada. Secara umum fungsi vitamin A ini mempunyai 3 peran penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Selanjutnya vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya pencernaan dan diatur konsentrasinya Ca dan P dalam darah. Yang kedua itu proses reabsorpsi yang berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang ketiga itu deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mengaruhi deposisi pada matrix tulang. Akibat utama defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada ternak, mudah akan
terjadi rakitis, dan bila ternak dewasa menjadi osteomalacia. Selanjutnya itu vitamin E. Vitamin E ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk reproduksi, yang membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan untuk antioksida. Yang ketiga, absorpsi untuk memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya itu ada vitamin K. Vitamin K ini merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K ini diperlukan dalam proses pembentukan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protobin di dalam hati, karena protobin bersama tromboplastin dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembentukan darah. Selanjutnya itu ada vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 ini mengakibatkan kadar asam piruvat dan asam laktat yang ada dalam darah yang akan naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan yang turun, kerja sistem saraf turun, otot lemah, dan menjadi ternak ini menjadi kurus. Berperan penting sebagai koenzim menjadi dekarboksilasi senyawa asam keto. Vitamin B1 ini juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam yeast. Yang selanjutnya itu ada vitamin B2 atau riboflavin, yang merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh yang berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme KH dan protein yang memiliki fungsi sebagai sentral dalam proses energi dan pernapasan seluler. Selanjutnya itu ada niacin atau vitamin B3. Niacin dapat merupakan nikotinamid atau asam nikotiamid dan asam nikotinat adalah sebagai sumber vitamin B3. Niacin yang dibutuhkan untuk sintesis vitamin B3 dan NAD atau nikotimedia adenia dinukleotida dan NADP atau nicotinamida adeni dinukleotide fosfate NAD dan NADP atau kofaktor pada enzim dehidrogenase yang berfungsi dalam reaksi redoks menjadi donor dan aseptor elektron. Selanjutnya itu asam pantotenat atau vitamin B5 yang berasal dari asam pantoat. Selanjutnya lalu diperlukan untuk sintesis koenzim A dan sebagai komponen asil karir protein ACP yang terdapat pada sistem asam lemak yang kemudian disintesis kofaktornya enzim fatty acid sintase. Dan terakhir itu ada vitamin B6 atau pyridoxine yang berfungsi dalam perubahan triptofan yang menjadi niacin dalam proses penggunaan asam lemak. Pada ayam dewasa, kekurangan vitamin B6 mengakibatkan produksi telur yang menurun. Apabila ayam diberi ransum kekurangan vitamin B6 di bawah 0,5 mg per kilogram, tidak menyebabkan berkembangnya ovarium, oviduct, jengger, dan pial. Pada ayam jantan yang menyebabkan tidak berkembangnya testis, jengger, dan pial. Pada ayam betina terjadinya moltin. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan uji coba vitamin C sederhana dengan menggunakan betadine.
dan beberapa sampel seperti 3 sampel buah dan 2 sampel hijauan pakan ternak. Sampel buah yang saya gunakan pertama itu ada jambu merah, yang kedua ada tomat, yang ketiga ada jeruk lemon. Lalu prosedur kerja yang saya lakukan adalah menyiapkan 3 gelas yang berisi air, lalu kita teteskan air tersebut dengan betadine. Selanjutnya kita aduk hingga airnya yang bening berubah menjadi kuning kecoklatan. Setelah merata, lalu kita masukkan sampel 3 buah yang tadi. Pertama itu ada jambu merah, selanjutnya ada tomat, terakhir ada jeruk lemon. Lalu kita aduk untuk mengamati perubahan air tersebut. Terlihat ada perubahan warna dari ketiga sampel tersebut yang mengandung vitamin C. Mengapa terjadinya perubahan pada warna? Mengapa terjadi perubahan warna? Karena iodin yang terlarut dalam air akan hilang dan berwarna menjadi bening. Dapat disimpulkan bahwa air yang bening dari sampel dapat mengandung vitamin C. Selanjutnya itu yang kedua, saya menggunakan 2 sampel hijauan pakan ternak. Yang pertama itu ada rumput kolonjono, kedua ada rumput gembala. Sama seperti tadi prosedur kerjanya, air yang tersedia di dalam gelas kita teteskan dengan betadine. Kita aduk agar merata dan terjadinya perubahan warna. Selanjutnya kita teteskan sampel yang sudah kita cairkan. Aduk untuk dapat melihat perubahan warna. Terjadi perubahan warna dari kekuningan menjadi bening seperti 2 sampel ini, yang berarti bahwa pada sampel ini mengandung vitamin C. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.